saudara. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara sekalian? Apakah masih di dalam tangan kasih Tuhan? Atau malah justru terbuai dalam kelemahan akan dosa? Tapi saya yakin di hari ini, di hari-hari juga yang akan datang, kita tetap terus masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai dengan 10 dengan judul perikop Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Begini firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktekkan, membaca, dan memanfaatkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari dengan baik. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada siang hari Kamis ini terambil, yaitu mengangkat sebuah tema adalah kekuatan dalam lemah, berkat dalam penderitaan. Sekali lagi, kekuatan dalam lemah dan berkat dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita belajar dari Paulus, tokoh besar lagi, salah satu tokoh yang besar juga di dalam Alkitab. Kita tahu bahwasanya Yesus itu adalah tokoh terbesar di Alkitab, dan Paulus ini adalah juga termasuk tokoh terbesar yang ada di dalam Alkitab. Mengapa demikian? Karena Paulus ini adalah seorang rasul, seorang dulunya pendosa begitu. Tetapi kita akan melihat bagaimana kali ini Paulus itu menerima penglihatan tentang akan dirinya, tentang suatu apa yang dikatakan dari Yesus itu adalah suatu pernyataan di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini Paulus di kota Korintus. Dia itu menceritakan tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia terima dari pernyataan dari Yesus. Dia bukan hanya menerima dalam dirinya saja, tetapi dia apa yang dikatakannya ini, apa yang dia lihat ini melalui pernyataan, dia itu berikan pengajarannya kepada banyak orang tentang kabar baik Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kali ini kita bisa melihat bahwasanya Paulus dalam hal yang namanya lemah. Dia itu tidak berdaya. Dia itu tidak ada yang mendampingi, tidak ada memiliki rasa semangat hidup dalam menjalankan firman Tuhan. Tetapi di dalam ayat 9 dikatakan Tuhan adalah, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, Tuhan mengatakan demikian kepada Paulus, bahwasanya meskipun kau lemah, maka engkau akan kuat. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu bahwasanya menjadi seorang pelayan Tuhan itu tidaklah mudah. Pasti banyak yang keluh kesah, menyerah, dan tidak semangat. Tetapi melalui apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat 9a ini, mau menegaskan kepada Paulus, mengatakan bahwasanya adalah kelemahanmu itu tidak selamanya lemah. Di balik kelemahan, aku akan memberikan engkau kekuatan. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau cemas. Meskipun engkau lagi lemah, aku akan memberikan kekuatan kepadamu, supaya engkau tetap semangat dalam memberitakan kabar Injil daripada aku sendiri. Makanya kan dijawab oleh Paulus, yakni adalah, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, atas jawaban yang dikatakan Paulus ini, kalau kita bisa melihat dari kehidupan masyarakat atau masyarakat secara luas, terkadang orang-orang itu sombong akan kemegahannya. Dia sombong dulu baru bermegah. Wah,
aku ini udah menjadi atasan, menjadi seorang manajer. Dia itu bermegah. Tetapi di sini Paulus itu malah kebalikannya. Dia bermegah dalam kelemahannya. Apa artinya bermegah dalam kelemahan? Jadi kelemahannya itu bukan ditutup-tutupi. Jadi kelemahannya itu menjadi dorongan untuk kepada dia supaya bermegah di hadapan Tuhan. Dia mau berserah kepada Tuhan. Karena di balik kelemahan itu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Justru terbalik dengan orang yang bermegah akan kesombongan, itu tidak akan Tuhan berikan yang namanya kekuatan. Melainkan ada orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah ini dia mau bermegah kepada Tuhan, akan Tuhan berikan kepadanya itu adalah kekuatan. Sehingga dalam hidupnya itu tidak ada yang namanya tidak ada namanya menyerah, putus asa dan segala macamnya. Makanya Paulus sangat-sangat percaya bahwasannya di balik kelemahanku ini ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Lalu dikatakan di ayat 10, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rupanya bukan hanya khawatir Paulus ini sendiri, bukan hanya cemas, bukan hanya putus asa menyerah, tetapi dia khawatir akan dia itu mengalami yang namanya kesiksaan, yang namanya mengalami yang tentang hidupnya itu tidak akan lama lagi, sebentar lagi akan pergi atau segala macamnya. Dia khawatir, dia mengalami yang namanya kesesakan. Dia itu dianiaya di tempat manapun dia, dimanapun dia mengajar. Nah, dari kata penganiayaan ini kita bisa menyaksikan bahwasannya dan kesesakan yang dialami oleh Paulus itu menggambarkan bahwasannya dia itu dengan tulus menceritakan kabar kebaikan kepada banyak orang. Meskipun dia dalam demikian, dia percaya bahwasannya ada berkat di dalam itu semua. Tuhan tidak akan meninggalkan dia sendiri. Tuhan tidak mau bahwasannya dia tidak akan menderita sendirian. Tetapi ada kekuatan Tuhan untuk menyemangati Paulus sendiri. Penganiayaan yang dialami oleh karena dia menceritakan kabar kebaikan Tuhan. Terus kesesakan oleh karena dia itu dibentak mungkin dan juga dicaci maki oleh orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus. Sehingga pada akhirnya kan dia jatuh ke dalam dosa, bukan ke dosa, dalam penjara oleh karena kebaikannya sendiri. Tetapi di dalam penjara itu pun dia bercerita, Tuhan, aku ada di dalam penjara, aku mengalami kesesakan, aku mengalami yang namanya penderitaan. Tuhan itu tidak tinggal diam. Meskipun Paulus itu ada di dalam penjara, Tuhan tahu apa maksud Paulus masuk ke dalam penjara itu sendiri. Itu karena kebaikan dia sendiri. Itu karena dia menyatakan bahwasanya kebaikan Tuhan itu harus kita landaskan di dalam diri kita sendiri. Ketika kita lemah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, tantangan dan sebagainya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan agar supaya kita menghadapi masalah itu dengan baik. Segala tantangan itu bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena Tuhan membimbing kita dengan melalui apa yang dihikmatkannya, melalui pengetahuan yang datang daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi pertanyaan adalah apakah diri Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi yang namanya kekhawatiran, kecemasan, takut dan sebagainya, apakah Anda atau saudara Bapak Ibu yang terkasih malah langsung putus asa, menyerah dan segala macamnya? Tetapi saya mengajak kepada kita semua harus mencontoh kepada yang namanya Paulus ini sendiri. Meskipun dia khawatir akan kecemasan, akan kekhawatiran, akan rasa takutnya, akan kesesakan yang dialami, akan penderitaan yang dialami, tantangan yang dialami, dia percaya bahwasanya Tuhan tidak akan meninggalkannya. Di balik berkat, di balik penderitaan itu ada berkat. Di balik lemah ada kekuatan. Itulah yang sesuai dengan tema yang apa saya katakan tadi di awal adalah kekuatan di dalam lemah dan juga berkat dalam penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun kita di dalam hal lingkup itu adalah mengalami kesesakan, penderitaan, penganiayaan, dan tantangan masalah hidup, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita mau berserah penuh kepada Tuhan, kita harus bermegah akan kelemahan kita. Jangan kita bermegah akan kelebihan yang kita punya. Terkadang kan orang-orang itu bermegah akan kelebihannya seperti, weh, aku ini udah bisa baca puisi loh, aku ahli dalam baca puisi loh, aku bermegah loh, ini aku bisa begini loh. Masa kau gak bisa mencontoh kayak aku? Masa engkau kalah sama aku? Itu kan sombong namanya, bukan bermegah di dalam Tuhan. Tetapi yang Tuhan maksud adalah ketika kita merasa lemah, kita merasa bahwasannya energi dalam diri kita itu, daya tahan kita itu merasa lemah, Tuhan akan menguatkan kembali kepada kita. Kalau kita bermegah di dalam kelemahan kita sendiri,
bukan bermegah di dalam kelebihan kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui apa yang diterima penglihatan dan pernyataan yang dialami oleh Paulus ini, menyadarkan kepada kita, di balik kekhawatiran, di balik kecemasan, di balik yang namanya penyesalan, penyiksaan, dan juga namanya penganiayaan, ada juga kesukaran, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Apapun masalahmu, ceritakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu, maka Tuhan akan memberikan kita pertolongan bahwasanya tugas, tantangan, masalah yang kita hadapi ini bisa diselesaikan dengan baik oleh karena kita berserah dan bermegah saja kepada Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, janganlah kita bermegah diri dalam kelebihan, tetapi bermegahlah akan kelemahan kita. Kalau ada kita meninggikan diri, itu adalah orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita harus itu yang namanya rendah hati, sabar, penyayang, maha pengasih, seperti yang Tuhan ajarkan. Kalau kita mengandalkan yang namanya kelebihan, itu sama saja kita hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup di dalam yang namanya berpegang teguh pada keyakinan Tuhan, mau bermegah di dalam Tuhan, apapun kelemahan kita, apapun masalah dan tangan dan penderitaan yang kita alami, Tuhan akan menemani dan memberikan kita kekuatan penuh agar kita supaya tetap hidup di dalam tangan kasih Tuhan saja. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bisa menyadarkan kepada kita agar kita tetap terus kuat, tidak lemah. Dalam penderitaan pun sekalipun, ada berkat Tuhan yang selalu memberkati kita, memberikan kita pertolongan. Asalkan yang satu adalah kita tetap bermegah di dalam Tuhan, dan juga yang kedua adalah tetap mengandalkan Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.